bahwa aspirasi wartawan bersama Indonesia Positif yang menarikkan menurut Ketua Aliansi Wartawan di Jambi dan seluruh Alasi teman-teman juga ini saya ambil terakhir ini terkait masalah ini Pak Sandi. Saya sudah yang ketiga pertama sama Mbak, yang kedua sama Pak Delvin. Kayak kemarin Pak Delvin itu memiliki jawaban yang sama bahwa BPN selama ini tidak bisa memberikan surat keterangan sebagaimana yang selesai juga. Sebenarnya dari pihak ini tadi ini sudah tidak mempersoalkan hal, tapi masalahnya ada perubahan material lagi yang harus dikeluarkan atas kebijakan ini, atas kebijakan BPN maupun kebijakan dari DPRD, ya kan? Nah, ini awalnya dari sini, Mas Andi, ya kan? Jadi kita mengurus turun waris, kan ganti belangko dulu. Syarat ketentuan dari BPN salah satu adalah 20 tahun. Dan sekarang berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang itu ada SK yang menunjuk pihak ketiga segala untuk melakukan pengukuran, gitu Pak ya. Nah artinya adalah ini adalah bagian dari program kementerian dan BPN juga Pak ya. Sejak kita lakukan pengukuran dan hasilnya sudah terlihat di sini, ternyata dari hasil ukur itu jumlah luas tanah itu berubah dari sertifikat asli yang pertama dari 1,5 menjadi 1,4. Dari mana selisih itu terjadi? Itu karena ada pemotongan jalan umum yang terjadi di sana. Oke Pak ya? Oke. Nah, kami tidak mempersoalkan ini. Oke lah untuk jalan umum, mudah-mudahan jadi sedekah dari ya bagi keluarga kami. Yang jadi persoalan ketika BPN waktu Anda siapkan ini ya BPHTB, bukti pembayaran BPHTB untuk dilampirkan dan kita bisa tulis. Ini jadi persoalan juga. Kami ke sana ke kantor DPRD di Spember teman-teman. Dia bilang DPRD kaget ini dari mana? Ya kan? Ini dari BPN. Kok nggak ada BPN ya? Ini seperti itu. Ini sudah seperti dari BPN. Sekarang BPN tidak lagi melakukan pengukuran langsung, tapi melalui pihak ketiga. Ini dari kami. Saya bilang, ya kan? Pak, kami biasanya melakukan melakukan dasar hitungannya adalah sertifikat. Jika ini merupakan produk dari BPN, tolong sampaikan sama BPN buat surat. Oke Bu, kalau gitu saya kembali lagi ke sini. Karena kami, kalau tidak kami lakukan hal seperti ini, kami harus bayar 1,5 yang tidak kami pakai lagi tanahnya. Ya kan? Kami kasihkan negara, malah kami bayar pajaknya. Mesti negara itu yang hutang sama kami. Mesti negara itu yang bayar sewa jalan sama kami kan gitu. Kami kesini lagi. Saya kenal Pak Delvin sama Mbak. Terus sudah berdalam juga katanya. Mengatakan kita nggak pernah melakukan surat. Kalau bilang kita kasih solusi, urus dulu ke ganti belangko. Kan dapat tuh sertifikat asli baru bawa ke sana. Padahal kita juga tahu bahwa ganti belangko itu bisa sekalian turun waris. Ini kan seperti itu. Dan itu lagi-lagi merugikan kami dalam segi waktu gitu. Ya kan? Nah, kami percaya bahwa BPN tentu sebagai lembaga yang melayani masyarakat di bidang agraria tentu punya kebijakan yang meringankan, yang memudahkan masyarakat. Ya, yang memudahkan berikan masyarakat hingga semuanya bisa terselesaikan tanpa membebankan tambahan waktu dan biaya gitu. Nah, kami undang memastikan kawan-kawan media di sini memastikan bahwa ada kebijakan yang ingin kami lakukan dari DPR bisa terkait masalah seperti ini. Ya kan, ini kebijakan menurut saya semua institusi pasti mengeluarkan keterangan. Itu saya bilang sama teman-teman. Sekolah mengeluarkan surat keterangan bahwa ini adalah siswa kami memang. Ya kan? PRT mengeluarkan surat keterangan bahwa ini warga kami. Maksud saya BPN kenapa berat mengatakan bahwa ini memang dari kami gitu. Selama ini kami tidak pernah melakukannya, alasannya begitu Pak Delvin kemarin.
Selama ini kami tidak pernah melakukannya. Masalahnya Pak, sesuatu hal tidak pernah muncul sendiri, semuanya belum pernah dilakukan. Dulu belum punya presiden, sekarang kita punya presiden. Kalau sampai kita mengacu dari belum pernah kita melakukan, semuanya tidak pernah ada apapun di bumi ini. Itu masalahnya kan. Nah sekarang kalau saya minta sekarang, gimana rugi negaranya? Baru saya bayar. Hitungan kertas, hitungan tinta. Seperti itu Pak, itu dalam logika saya gitu kan, dalam logika saya. Nah, mohon pencerahannya Pak. Jadi begini Pak, ini semua awal pada saat kantor Pemerintahan Kota Jambi sudah dideklarasi untuk layanan elektronik. Jadi semua produk setelah di launching layanan elektronik itu, semua produk output dari Kota Jambi itu berganti dari sertifikat yang hijau itu menjadi sertifikat elektronik yang satu lembar. Di Bapak sudah tahu semua kan, udah di posting ya, sudah kan di media sosial. Jadi dulu waktu masih sertifikat analog, misalnya yang mau turun waris, itu sertifikat yang asli dibawa ke kantor, nama yang lama dicoret, diganti semua nama ahli waris, tanpa melalui kegiatan pengukuran sama sekali. Ibaratnya kami di bagian pengukuran nggak terlibat sama sekali posisinya. Jadi, nah semenjak di layanan elektronik ini, semua mau itu peralihan waris, jual beli, hibah, itu semua harus ke pengukuran dulu. Bahasanya kita memvalidkan dulu bidang tanah yang mau dijual beli, yang mau ditransaksikan ini. Nah, dari situ pas kita mau misalnya cek, oh dia ada, kita ada keraguan misalnya di bagian pengukuran, kayaknya mungkin ada